Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu semua yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, Allah lindungi, Allah jaga keistiqomahannya untuk hadir di bagian dari taman surga, yaitu majelis menuntut ilmu pagi ini. Izinkan saya memulai kembali kajian rutin kita yang merupakan kajian 2 pekanan membahas kitab yang sedang kita pelajari bersama guru kita, Ustadz Salim Kibas, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita pagi ini. Bapak Ibu, bagi yang pertama kali hadir, izinkan saya menyampaikan bahwa kajian ini diadakan oleh Yayasan Islam Madinah Bayana, yayasan milik keluarga kami yang mengadakan kegiatan sosial dan dakwah, antara lain adalah kajian rutin seperti ini. Insya Allah sudah kita akan coba teruskan kajian kitab ini sebagaimana kajian kitab-kitab yang sudah kita selesaikan di beberapa saat yang lalu, sudah cukup banyak. Juga selain guru kita Ustadz Salim Kibas, kita juga ada beberapa kajian lain bersama Ustadz lain, termasuk mungkin izinkan saya menyampaikan pekan depan kita lanjutkan kembali kajian fikih keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Rusli Marasabesi tentang kewajiban suami dan istri, yang merupakan kajian lanjutan dari pekan lalu. Bapak Ibu, baik yang hadir di majelis ini secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom pagi ini, silakan hadiri di dalam majelis-majelis ilmu yang diadakan Yayasan Islam Madinah. Alhamdulillah guru kita telah hadir. Rekaman kajian sebagaimana diposting di grup, sebagaimana telah di-broadcast, juga ada linknya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menyimak kajian yang lalu, rekaman dari kajian bersama guru kita Ustadz Salim Kibas. Insya Allah juga hari ini kita akan rekam dan diposting. Seluruhnya diposting di channel Islam Madinah TV di YouTube. Islam Madinah TV di YouTube. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan sebagai penutup pembukaan ini saya menyampaikan bahwa hari-hari ini kami sedang menyelesaikan sebuah masjid di lokasi gempa Cianjur. Kita ingat mungkin Desember tahun lalu ada gempa besar di Cianjur yang berdampak luar biasa, banyaknya masjid rubuh. Kami masuk ke sana, tentu sulit untuk menyentuh langsung ke rumah masyarakat atau sekolah, tapi Yayasan Islam Madinah berkomitmen membangun satu masjid. Mungkin nanti juga akan ada masjid lain yang akan kita bangun. Hari ini sudah memasuki tahap-tahap final, 75%, sedang membangun ruang wudhu, juga tentu ada kebutuhan pompa air. Sebagaimana sunnahnya, kita tahu sekali bersedekah air kepada kaum muslimin besar sekali, manfaatnya termasuk tentu manfaat akhirat. Akan kami umumkan rekening Yayasan Islam Madinah bila mana Bapak Ibu berkenan berpartisipasi. Alhamdulillah sudah ratusan jamaah atau teman-teman sahabat dari Islam Madinah lain yang telah ikut serta bersama kami membangun sama-sama masjid bagi korban gempa di Cianjur ini. Demikian, mari kita mulai. Semoga Allah memudahkan kita menerima ibrah, menerima hikmah dari apa yang guru kita sampaikan pagi ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita mengikhlaskan, meluruskan niat kita agar apa yang kita hadiri hari ini tidak sia-sia. Karena tentu Bapak dan Ibu ketahui bersama, innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amal saleh itu tergantung niat. Jadi amal di sini amal-amal saleh ya. Jadi kejahatan tidak berubah karena niat. Contohnya berinfak itu baik nggak? Bapak-bapak datang ke pelacur, ngapain ke sana? Niatnya sedekah. Apa iblis goblok? Jadi kejahatan itu tidak berubah menjadi kebaikan hanya karena niat. Jadi yang dimaksudkan hadis ini amal di sini amal-amal saleh. Ya, jadi setiap amal saleh itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang akan Allah beri balasan tergantung niatnya. Karena Allah kita beramal atau karena selain Allah. Bagi yang mengharapkan keridhaan Allah, maka tentu dia mendapatkan ganjar di Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal saleh dengan bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin dia dapatkan apa yang dia inginkan di dunia, tetapi di akhirat dia tidak punya bagian sama sekali. Surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-21, ayat yang ke-20. Ya, jadi dia dapatkan di dunia, tapi dia tidak punya bagian di akhirat. Artinya dia sama sekali tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Jadi bapak-bapak kadang-kadang suka syubhat, rancu kan? Kan kalau Ustaz ngomong, ibu ngomong, bapak ngomong. Sementara boleh jadi kata tidak haram, tapi tertangkap haram kan? Jadi salah paham gak itu? Salah paham gak? Oleh karena itu butuh keseriusan. Ibu-ibu serius aja gak hafal-hafal, apalagi kalau gak serius. Saya gak suka basa-basi ya, karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati. Maka saya gak suka basa-basi, jangan tersinggung kalau nadi sama saya. Nadi sama saya itu jangan baper, bawa perasaan, bakal bawa akal, bawa iman. Akal untuk mencerna, iman untuk meyakini ya. Ya, jadi bapak tuh bawa akal, baim bawa iman ya, bukan baim ngomong loh ya. Ya, jangan baper, jangan bawa perasaan. Jadi butuh keseriusan. Bapak Ibu tahu nggak Imam Syafi'i mengatakan apa?
Belajar satu bab fikih lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sebab sebagus apapun amal kalau tidak punya ilmu kan sia-sia kan? Karena Allah mengharamkan kita melakukan apa-apa tanpa ilmu. Maka ilmu adalah syarat diterimanya amal secara global. Surat 17, surat Al-Isra ayat 36. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentang apa-apa itu. Di sini umum, apa saja. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya. Iman itu adanya di hati, keyakinan itu adanya di hati. Benar atau salahnya keyakinan tergantung apa yang ditangkap oleh telinga dan mata, benar atau tidak. Maka keyakinan yang benar itu tergantung pengetahuan yang benar. Karena keyakinan itu kan tergantung informasi kan. Kalau informasinya benar maka keyakinannya benar juga kan. Kalau informasinya salah maka keyakinan yang di hati juga salah kan. Maka coba lihat 3 elemen utama dalam hidup menuntut ilmu itu. Pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati. Hati terakhir bukan. Karena hati menyerap dan meyakini apa yang diucapkan, yang didengar oleh telinga. Ya, dia menapis, dia menerima atau menolak. Informannya hati adalah pendengaran dan penglihatan. Jika informasinya benar, ya maka tentu yang diyakini benar juga. Dan kita bukan bid'ah karena yang kita dengar dari kayak kita bid'ah juga. Bahkan kesyirikan dilegalkan dengan dalil-dalil yang batil bukan. Sehingga kita menganggap bid'ah itu baik, nggak masalah kan baik, apa salahnya sin. Keyakinan ini kan datang dari informasi yang bertubi-tubi kan. Sehingga hati itu benar atau salah tergantung apa yang ditangkap oleh telinga dan apa yang ditangkap oleh mata. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Senada dengan itu lihat surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu alladhi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari kandungan-kandungan ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah memberikan kita 3 instrumen tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah menjadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian menjadikan itu sarana untuk mencari ilmu agar bisa mengetahui banyak hal. Oleh karena itu sekali lagi butuh keseriusan, kesungguhan ketika kita belajar. Ya, di antara 7 informasi masa iya 2-3 nggak masuk. Kalau sekali ketemu 7 informasi, tapi kalau tidak semuanya masuk maklumlah usia ini kan biasa PDI penurunan daya ingat kan. Tapi usia ini kan belum sampai pada tahap PDI 1 apalagi PDIP 2 kan. PDIP 1 itu penurunan daya ingat parah. PDIP 2 itu penurunan daya ingat permanen. Antum nggak sampai situ kan. Apalagi yang muda-muda paling PDI pikiran hilang-hilang kan. Jangan sampai ingat golf gitu ya. Tapi pikirannya hilang-hilang. Oleh karena itu butuh konsentrasi. Apalagi hari ini ada kuis kan. Hari ini kan ada kuis jadi tolong diperhatikan. Biasa saya cuma tanya gampang, coba sebutkan ayat ini dalil masalah ini apa di surat berapa, ayat berapa. Hadis dari riwayat siapa gitu aja gampang, makanya perhatikan. Ibu-ibu terlihat cerdas kok, cuma jarang diasah aja otaknya. Terlihat sekali ibu itu cerdas kok, cuma jarang diasah ya Bu. Orang kalau lama-lama nggak tinju kan, lama-lama juga nggak mahir kan. Baik, ini namanya SQ, Education of Salim Qibas namanya. Baik,
Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai pada fadhail minat salah. Keutamaan dari salat ya. Sekedar diingat. Kenapa kalau kita beramal itu mengetahui keutamaannya? Kemarin saya jelaskan syubhat. Lu kalau ibadah aja, nggak usah hitung-hitungan. Masa sama Tuhan hitung-hitungan? Jawabannya apa? Bukankah Allah memotivasi kita dengan perhitungan, bukan? Hitung itu kan berarti ada konsekuensi untung rugi kan? Hidup ini kalau nggak untung-buntung kan, Bu? Dalil pertama bahwa butuh perhitungan dalam beramal, kemarin saya jelaskan. Surat 7 Al-A'raf ayat 8 dan 9 kan? Yauma idzinil haq. Timbangan pada hari kiamat itu adalah tanda kebenaran. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Barang siapa yang ringan amal kebaikannya, maka dia adalah orang yang rugi. Untung rugi itu butuh perhitungan nggak Pak? Jadi Allah memotivasi kita dengan pakai logika dagang kan? Karena hidup kita dengan Allah hubungan dagang bukan? Dagang. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan dagang. Untung rugi itu dagang bukan? Salah satu contoh ayat Allah bilang hubungan kita dengan Allah dagang. Surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta-harta mereka dengan surga. Jadi ketika Allah mengatakan jual beli, ini butuh perhitungan kan? Namanya orang jual beli kalau nggak untung rugi kan? Ini hujjah syariah. Menjawab syubhat para sufi, ibadah-ibadahnya nggak usah hitung-hitung. Jawabannya apa? Bodoh kamu itu. Jelas? Kemudian perhatikan ya, kalimat berikutnya. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui keutamaan sebuah amalan itu adalah hal yang menjadi targhib, motivasi. Kan ibu-ibu dulu pilih laki kan kalau ada harapan dan kecemasan bukan? Saya tanya sama ibu, dulu ibu menjadikan seseorang jadi suami ibu itu ada pertimbangan untuk rugi nggak Bu? Itu fitrah kan? Ya profit apa yang dapatkan dari suami ibu walaupun saat ini mengecewakan kan? Ternyata yang ibu harapkan jauh panggang dari api kan? Namanya ibu tuh salafi laki. Kalau saya kan salafi Bu, kalau ibu salafi. Ya, kalau salafi kan orang mengikuti manhaj salaf ya. Kalau ibu salafi laki, tapi nggak usah ganti lahan Bu, renovasi aja pelan-pelan. Udah tua ganti lahan susah gitu. Ya. Bapak-bapak juga sama. Ya, dulu modalnya kan physically kan. Padahal kalau cari pasangan tuh modalnya HO2. Hati, otak, otot. Ya, akidahnya bagus, agamanya bagus gitu ya. Yang kedua intelektualnya oke gitu loh. Jangan on. Ya. Begitu juga dengan fisik yang bagus. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kan. Jadi cari pasangan tuh modalnya apa? Yang belum menikah mana? Yang muda-muda laki-laki. Saya bukan biro jodoh loh ya. Temanannya, jadi kalau cari bini modalnya HO2. Ya. Hati, otak, otot ya. Jadi hati dulu, agamanya dulu. Ya. Moralitasnya dulu, integritas dulu. Yang kedua otak, intelektual. Kan ibu-ibu tuh pendidik utama bukan di rumah. Saya bayangkan dulu kalau anak-anak Allah kasih rekaman ibu-ibunya ini mungkin gak pilih ibu jadi ibunya.
Ya, untung nggak ada tanya jawab, ada pilihan punya anak dan punya orang tua. Oleh karena itu kecerdasan itu penting, Bu. Ya, kemudian adalah otot. Ibu mesti bekerja, punya kewajiban yang banyak kan, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai istri dan ibu dari anak-anak itu ya. Jadi itulah modal sehingga perlu pengasahan. Saya lihat otak ibu tuh bagus tuh, cuma jarang diasah kayak. Ya, atau diasah tapi nggak serius ngasahnya, maka tidak terlalu tajam-tajam sih. Baik ibu-ibu, sekali lagi itu namanya SQ ya, Education of Salim Qibas ya. Baik, kenapa saya ulangi? Karena mengetahui keutamaan itu kan motivasi. Jadi, mau apa? Bahwa Anda ketika transaksi dengan Allah itu semuanya pasti pas, kata Pertamina. Ibu-ibu kalau ke pom bensin ada tagline pasti pas kan? Jelas? Jadi artinya bahwa kita berdagang dengan Allah tidak cek kosong, Bu. Apalagi beli karung dalam kucing. Ya, sistem pemilu kita kan karung dalam kucing kan? Ibu kan nggak kenal calegnya kan? Cuma lihat balihonya di jalan kan? Kualitasnya, integritasnya, moralitasnya ibu nggak tahu kan? Dia hanya bermodalkan sorban pas jadi caleg kan? Bermodalkan kopiah kan? Ya, jadi yang benar apa? Karung dalam kucing apa kucing dalam karung? Kalau kucing dalam karung itu bisa terdeteksi jenis kelamin kucing. Ini karung dalam kucingnya. Gak ketahuan sama sekali. Itu caleg kan cuma jual tampang di jalanan kan? Yang gak berjilbab, pakai jilbab, pakai kerudung kan? Betul Bu? Untuk menipu-nipu lah, ibu juga mau ditipu kok dasar. Jadi sekali lagi motivasi mengetahui sesuatu dari yang Allah janjikan. Dan kemarin saya katakan ikhlas itu apa? Ikhlas engkau mengibadahi Allah dengan mengharapkan apa yang Dia janjikan. Yang tidak ikhlas itu kalau mengharapkan yang bukan Allah janjikan. Kenapa? Ketika Anda mengingkari janji Allah, berarti Anda anggap Allah gombal kan kayak laki lo. Inna wa'adallahi haq. Sungguh janji Allah itu benar. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Surat 30, Ar-Rum ayat yang ke-6. Jadi mengetahui keutamaan janji Allah kan? Dan kita mendapati janji Allah itu hanya lewat dua informasi. Sumber informasi pertama Al-Quran, yang kedua melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah informannya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Nabi sampaikan itu benar. Maka wajib bagi kita membenarkannya. Jadi ketika kita mengetahui keutamaan itu tanda bagian dari membenarkan Allah janjinya tadi. Yang kedua apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar ayat yang ke-33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita mengetahui keutamaan sebuah amalan, maka menunjukkan apa? Kita membenarkan janji Allah dan kita membenarkan ucapan perkataan Muhammad sebagai pembawa kebenaran. Kalau calon presiden janji apa-apa jawab aja gak usah benarkan, gak usah salahin juga ya, sebab dia dibatasi oleh kematian bukan ya. Makanya omong kosong kalau presiden bilang 100 hari sudah bikin ini itu, jawab aja, jangan menghayal. Nabi Sulaiman punya jin dan jun aja tunggu waktu 2 tahun loh. Lo kok 100 hari, gila loh. Ternyata saudaranya nggak ada yang beres-beres kan. Dan kita dari tahun ke tahun suka dibohongin, percaya aja loh.
Saya punya teman jadi calon bupati. Dia bilang, ini Ustadz bisa rekomendasi saya enggak? Saya bilang, waktu kuliah kan kamu goblok, bagaimana rekomendasi? Apa kata dia, nggak ada perubahan ini orang. Dari dulu begini-begini aja. Kan nggak boleh basa-basi. Lagian kalau rekomendasi orang salah kan saya namanya dolai dalam multi level marketing dosa kan. Lu bodoh, saya biar aku coba dipilih, kemudian diurusan, kan saya tanggung jawab kan. Kan saya pemasarannya bukan. Jelas kan dapat dosa kan pemasarannya kan. Lu enak bisa korupsi, kalau gue sama saudara kan kasihan. Nama sudah jatuh tertimpa eskalator enggak. Sudah nggak dapat apa masuk neraka lagi. Tapi kalau you mau saya cerita, ini waktu sekolah bodoh, itu mau nggak? Gak pinter-pinter amat. Bahkan banyak tugasnya saya yang bikinin, skrip saja saya yang bikinin. Gimana mau? Gak usah Ustaz, mendingan diam aja deh. Jadi sekali lagi, mengetahui tentang keutamaan itu motivasi tarhib namanya. Ya, lawannya tarhib. Tarhib itu hal-hal yang menakutkan. Kalau ditanya kenapa kita mesti mengetahui apa-apa yang menjadi hal-hal yang menggembirakan. Allah utus nabi-nabi kan dua kan? Membawa kabar gembira dan juga hal-hal yang menakutkan kan? Betul? Lihat surah 2 Al-Baqarah 213. Atau surat 4 An-Nisa ayat 165. Kana nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin. Manusia itu umat yang satu. Lalu kami utus kepada mereka nabi-nabi. Apa tugas para nabi? Mubashirin, sebagai pemberi kabar gembira. Makanya kalau kamu kerjakan ini, ganjarannya ini. Kabar gembira bukan tugas para nabi, bukan. Ya, jadi mengetahui keutamaan itu tabsyir, hal-hal yang menggembirakan. Wa mundhirin, dan memberi peringatan dari hal yang membahayakan, yang memunculkan rasa takut. Jadi para nabi mengabarkan berita-berita gembira untuk menumbuhkan rasa harap kan? Paham? Kemudian memberi peringatan dari hal-hal yang membahayakan. Ini dosa ini, ganjarannya ini. Ini resikonya ini. Jelas? Orang perdagangan itu mesti mengetahui resiko dalam perdagangan enggak? Beramal juga demikian kan? Apa? Tansyir wa tanzir. Ya, menggembirakan dan membuat rasa takut. Itu surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-213 tadi. Lafaz yang sama ya di surat 6 4 An-Nisa 165. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatu ba'da rusul. Rasul-rasul itu diutus sebagai pemberi kabar gembira. Janji-janji yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jannahnya misalnya. Ya, wa mundhirin, dan memberi peringatan kepada manusia tentang neraka misalnya. Li'alla yakuna lin-nasi Allah hujjatu ba'da rusul. Agar manusia tidak membantah Allah kelak pada hari kiamat. Ibu-ibu dan bapak kan mules, muka ngeles kan? Kalau tidak ada warning di pertama kalinya, tiba-tiba bikin kesalahan ditilang pasti marah dong. Ya bapak-bapak stop di satu tempat, tidak ada larangan stop, ditangkap polisi, marah nggak Pak? Polisi jangan macam-macam loh, nggak ada larangan di situ karena perlu tangkap gua. Apalagi bapak-bapak muda bisa gebukin polisi dong. Ya, sama deh. Bahkan Nabi juga gitu, dikasih tahu supaya kita tahu oh ini konsekuensinya ini akibatnya ini. Dengan hal-hal yang keutamaan kita termotivasi untuk meraihnya. Dengan diberi peringatan lalu kita termotivasi menjauhinya. Harap dan takut itu tabiat manusia bukan? Ya, sehingga beramal itu berharap bukan? Berharap pada Allah itu hal yang bagian dari akidah al-wa'd, janji tadi. Takut kepada Allah itu al-wa'id namanya. Dulu saya pernah kasih seminar tentang pendidikan anak. Ada soal pakar pendidikan bilang begini, ibu-ibu kalau ngajar anak jangan nakut-nakutin dengan neraka dan semacamnya. Itu tidak educated dia bilang. Pas giliran saya bilang, ibu-ibu boleh kok nakut-nakutin anak dengan surga dan neraka kok.
Karena Allah juga suruh kayak gitu. Dan orang masuk surga karena takut. Surat 52 surat At-Tur ayat 25 sampai 27. Wa aqbala ba'dahum 'ala ba'di yatasaalun. Allah kisahkan kepada kita penghuni-penghuni surga duduk berhadap-hadapan. Lalu saling bertanya, saling menyapa, saling bercerita. Maka yang ditanya bertanya, inna fi ahlina musbiqin. Kami dahulu kami takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Lalu Allah memberi kami ganjaran atas rasa takut tadi. Tentu ketakutan di sini yang mencegah kita dari kejahatan kan? Dan yang dimaksud rasa takut itu yang mencegah dari kejahatan. Lihat surat 79 ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya, lalu dia meninggalkan keinginan bermaksiat kepadanya, maka surga yang layak baginya. Ya, surat 79 An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Berarti takut dan harap itu dua hal yang fitrah, bukan? Bayangkan kalau beramal tanpa rasa takut, itu namanya bunek. Ibu nekat gak, Bu? Kacau gak kalau gak ada rasa takut? Sebaliknya, Bu, takut aja gak punya harapan, frustrasi gak itu? Lama-lama depresi kan? Maka Allah menyeimbangkan hati itu dengan harapan dan kecemasan. Ada hal-hal yang kita cemaskan, ya, yang membuat kita lebih hati-hati, tetapi ada hal-hal yang membuat kita optimis untuk meraihnya, itu harapan-harapan tadi. Maka mengetahui keutamaan amal termasuk dalam perkara yang menggembirakan, tadi tugas para nabi. Itu jawaban kalau orang bilang, lu kalau ibadahnya gak usah hitung-hitungan, karena ini logika para sufi kan, namanya logika setan namanya. Namanya apa? Logika setan namanya. Dulu dosen saya gak suka sama saya, kan dia liberal. Kalau ngomong dia tanya saya, menurut you logis gak? Logika setan, Pak. Dia panggil saya gini, kenapa you kalau saya ngomong kok dibilang logika setan? Tahu gak yang bantah Tuhan pertama kali pakai logika kan iblis. Jadi you termasuk salah satu generasi muda. Dia bilang. Jadi orang beragama membantah syariat pakai akal itu namanya talbis, mental iblis. Namanya apa, Dek? Mental iblis. Iblis kan bantah Allah dengan akal kan? Anak khairum, saya lebih baik dari dia gitu loh. Ya kira enggak dia? Alasannya apa? Saya kan dari api, dia kan dari tanah. Pakai logika bukan? Yang ciptakan Adam dan dia siapa? Allah kan? Dia tahu siapa yang paling baik sang pencipta dong. Dia berargumen sendiri. Jadi kalau orang beribadah mengatakan, kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Lu go banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Go to hell maksudnya. Jelas? Yang menjadi masalah adalah kalau kabar gembira itu bukan dari Allah atau Rasulnya. Maka nanya, kalau dia bilang amal ini pahalanya ini. Habib, tanya sama Habib, jangan sorbannya kejadian otaknya kecempitan. Dasarnya mana itu pahala itu? Pahala perkara gaib bukan? Pahala perkara gaib bukan? Perkara gaib kan harus dengan informasi dari yang mengetahui gaib dan diberitahu gaib kan? Yang tahu gaib siapa? Tidak ada yang tahu kecuali dia ya. Surat 27, surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Kalau ayat ini menjelaskan tidak ada satu pun termasuk para nabi dan rasul, bukan? Tetapi kemutlakan ayat ini dibatasi kemutlakannya. Ada yang diberitahu gaib kok. Itu para rasul saja. Surat 72, surat Jin,
ayat 26 dan 27. Surat 72, surat Jin ayat 26 27. Alimul ghaibi, hanya Allah sajalah mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada, dan dia Allah tidak menampakkan, tidak memberitahukan, tidak membocorkan kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang dia ridhai dari rasulnya. Artinya tidak semua rasul diberitahu perkara gaib loh. Dan tidak semua perkara gaib diberitahukan kepada rasul. Menunjukkan apa? Nabi asalnya tidak tahu gaib loh. Pada dasarnya Nabi tidak tahu perkara gaib sampai Allah wahyukan kepada beliau. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-50. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-50. Saya ulang-ulang karena nanti ada kuis kan. Jadi ibu gak salahin saya, Bapak ngomongnya kecepatan sih. Saya suka tanya, saya ngomong cepat apa Anda yang lemot? Sama-sama ya Pak, kami lemot, Bapak cepat gitu. Ya, surat 6 ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainallah wa la a'lamul ghaib. Ya. Wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaih. Katakan Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku menguasai perbedaan Allah. Dan aku tidak tahu gaib. Dan aku tidak mengatakan aku itu malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Ini dalil bahwa Nabi asalnya tidak tahu gaib. Ya, sampai beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau lihat surat 7 Al-A'raf ayat 188. Surat 7 Al-A'raf ayat 188. Ya, apa kata Allah? Muhammad katakan, ya, sekiranya aku tahu gaib, aku pasti melakukan perbuatan-perbuatan agar aku tidak terjatuh kepada bahaya. Tetapi perkara gaib yang Nabi sampaikan karena wahyu bukan. Saya pernah cerita di sini kan, ada seorang dosen cerita gini ke kami. Kita itu jangan mengkultus Nabi. Nabi itu manusia loh. Bisa benar, bisa salah. Saya tanya dasar argumennya apa Pak? Dia bilang, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah saya manusia seperti kalian. Jadi kita salah, Nabi salah dong. Saya jawab, Nabi nggak salah, Bapak yang bodoh. Dan Bapak potong itu ayat. Yang Bapak baca itu kan surat 18 ayat 110 kan. Kalau Bapak potong kan bias tuh maknanya. Coba Bapak baca lengkap. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya seperti, cuman bedanya aku diberi wahyu dong. Saya tanya sama dia, you sama anak TK sama kalau lu sama-sama manusia? You profesor kan? Sama gak dengan anak TK? Sama-sama manusia, bodoh saya bilang. Beda kan? You sekolah sampai dokter, anak TK, anak sekolah masa sama? Nah kan Nabi tidak salah karena dia dapat wahyu tadi. Pada dasarnya Nabi bisa salah. Tapi kan dibimbing oleh wahyu. Kalau Anda kan keturunan Wahyono, Wahyudi, dan Wahyuni kan? Beda lah sama Nabi diberi wahyu. Bagaimana bisa salah? Dan jaminan Nabi tidak salah kenapa? Karena dibimbing wahyu tadi. Ya, surat 53, surat An-Najm ayat 2-4. Ini jaminan. Karena Nabi manusia diberi wahyu tidak mungkin salah, tidak mungkin sah, tidak mungkin keliru. Surat 53 An-Najm ayat 2-4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah jamin Muhammad dalam bicara tidak diintervensi oleh nafsunya, tidak punya interest loh. Kalau manusia punya interest pribadi bukan, diikuti nafsu bukan. Allah menjamin Muhammad tidak mengikuti nafsunya. Bagaimana Nabi salah? Ya, illa wahyuha, dia hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya saja. Jadi Anda salah, Nabi nggak mungkin salah.
Tapi dia ngotot, sama yakini Nabi salah, saya keluar dari ruang kuliah. Kenapa you keluar lah, Nabi dia salah, apalagi you. Kayaknya dulu kuliah nggak berani nih kan, karena bodoh-bodoh juga kan. Jadi korban pembodohan bukan. Saya keluar dari ruangan, kenapa you keluar? Karena beda salah, apalagi you. Kalau Nabi saja Anda tidak yakin, itu siapa yakin you benar? Sejak saat itu dia kapok, nggak berani aneh-aneh lagi. Satu saat dia tanya sama saya, you kenapa sombong? Nggak sombong, you sombong kan? Saya pernah nyalain Nabi. Baru dosen aja nyalahin Nabi, gimana sombong? Saya atau you? Terus kenapa you jadi masuk ke protes? Kan saya udah bayar, masa bayar sesat? Kasihan nasib saya kan? You kalau mau sedekah apa kan udah digaji. Artinya walaupun menderita pernah senang dulu dong. Ini saya setiap makalah suruh beli. Ya, saya bayar kuliah aja tidak gratis. Masuk neraka kan kasihan kan? Kata dia, saya pusing ketemu kamu sepanjang jadi dosen. Karena dulu Mahjun nggak tahu kalau Bapak itu bodoh, saya bilang. Yang tahu Bapak bodoh pas saya. Bapak itu kegeeran masa diri pintar kok. Tapi sepanjang yang saya tahu Bapak sangat bodoh sekali. Kata dia, nanti kamu nggak lulus, demi Allah saya bawa ke polisi jangan macam-macam sama saya. Karena saya yakin saya lulus. Itu bahan kuliah saya, kita ketemu di pengadilan kalau nggak lulus. Saya dulu belajar latihan intelijen suka teror orang, jadi memang tampang saya teroris kan. Jelas ya? Jadi sekali lagi, Nabi tidak mungkin salah mengkhabarkan sesuatu. Ya? Karena apa? Kalau intelijen menganalisa sesuatu bisa benar, saya lihat kenapa analisa. Tapi kalau Nabi nggak mungkin salah, karena Nabi diproteksi oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berbicara semata-mata untuk menyenangkan hati manusia, tidak. Menyenangkan itu termasuk nafsu bukan? Kayak caleg-caleg kan calon edan duit. Kalau dapat gila, nggak dapat juga gila kan? Jadi caleg calon edan duit. Ya, gombalin sana sini menyenangkan hati konstituennya kan? Allah Nabi tidak. Ya, beliau berbicara berdasarkan wahyu. Maka apa yang dikhabarkan Nabi itu pasti. Coba lihat, Allah menjamin apa saja yang Nabi khabarkan pasti kalian mengetahui kebenarannya. Surat 6 ayat 67. Surat 6 Al-An'am ayat 67. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Setiap apa saja dikhabarkan oleh para nabi itu kalian pasti mengetahui kebenarannya. Allah memastikan setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi itu pasti kita akan mengetahui kebenarannya. Baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kata Allah, likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Setiap yang dikhabarkan oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi, diberitakan oleh Nabi itu pasti kalian mengetahui kebenaran berita. Berapa banyak berita-berita kekinian yang dulu dikhabarkan Nabi kan? Maka yakinlah karena Nabimu tidak pernah berbohong dan gombal. Ya seperti capresmu, ya cabukmu dan semacamnya dan semacamnya. Ya, orang yang halu, ya, lalu menawarkan halusinasi kepada orang. Nabi tidak menghabarkan hal bersifat ilusi ya. Jadi kabar Nabi bukan ilutif, tapi benar. Makanya perhatikan keutamaan setiap ibadah sebagai motivasi. Ibu-ibu kalau mau berdagang pengen rugi atau untung bu? Dasar bu mat, ibu matre loh. Kita ini kan komunitas mamat ya bu. Manusia matre kan. Kakeknya namanya kiamat, kaki-aki matre. Neneknya namanya nikmat, nenek matre loh. Ya, ibunya namanya Bu Mat, bapaknya Pamat, anaknya Amat. Anak matre kan? Namanya komunitas mamat, manusia matre. Gak apa-apa Bu, itu fitrah kok. Jadi kalau ditanya orang yang matre itu fitrah gak Bu? Fitrah bukan?
sifat yang melekat pada manusia, benar atau salah? Dalilnya? Dalilnya apa, Bu? Ibu tuh dari dulu jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab. Surat 3 Ali Imran ayat 14. Habis itu matre kok. Zuyina linnas hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah dalam intuisi, naluri, insting manusia itu kecintaan seksual, biologis. Laki suka perempuan, perempuan suka laki. Jadi kalau laki suka laki itu anomali loh. Itu bukan fitrah Allah ya. Dijadikan yang fitrah apa? Awewe suka awowo, awowo suka awewe. Jadi kalau awowo suka awowo itu kelainan. Itu kan fitrah. Paham? Paham? Kemudian secara fitrah kedua ini lagi keturunan. Yang ketiga memiliki harta yang banyak, emas, perak, kuda tunggangan, kendaraan, tanah pertanian, investasi dan macam-macam. Itu fitrah kok. Jelas? Tetapi apa kata Allah itu kan hiasan dunia. Wallahu inda husnul ma'ab. Balasan hari itu lebih baik. Maka mengetahui apa yang Allah janjikan itu lebih termotivasi daripada dunia, bukan? Jadi ibu bersemangat kalau dana pengen kaya itu fitrah, kok tidak kelainan, justru normal. Tapi Allah bilang apa? Carilah yang lebih baik loh. Ibu dikasih dua loh. Baik sama yang paling baik, ibu pilih yang mana? Dan akhirat itu paling baik. Lihat ayat 15 tadi surat 3 tadi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Mau enggak aku kabar yang lebih baik dari tadi yang harta-harta yang banyak tadi? Surat 3 tadi ayat 15-nya. Tadi kan ayat 14-nya. Jadi menyukai materi itu fitrah bukan? Tapi Allah bilang itu kan urusan dunia. Ibu-ibu kalau punya Hermes rasanya gengsinya gede-gedean enggak, Bu? Iya. Jujur aja deh, Bu. Enggak usah sampai Hermes. Christian Dior aja udah oke kan? Punya enggak Emporio Armani? Mendingan saya, Bu. Jelas? Biasa ibu-ibu kan excellent today mampus tomorrow dengan aksesoris bukan? Bu, maka akhirat itu lebih baik. Pahala yang Allah janjikan itu lebih baik daripada harta dunia. Jadi cari lebih baik. Bahkan di ayat 5 ada qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Mau enggak aku kasih tahu kalian yang lebih baik dari materi-materi tadi? Bapak, ibu-ibu jujur aja, suami ibu bikin rese enggak di rumah? Nyenengin apa nyebelin, Bu? Bu, jawab, jangan ada dusta antara murid guru loh. Suami-suami ibu di rumah nyenengin apa nyebelin, Bu? Dua-duanya, kadang nyebelin, kadang nyenengin, tapi lebih banyakkan mana? Ibu, jangan dusta antara kita, Bu. Lebih nyebelin kan? Maka carilah punya suami yang sama-sama penghuni surga nanti. Karena suami di surga nggak rese ke suami ibu di selipi loh. Kalau ditanya kenapa? Karena kalau masuk surga, segala hal-hal yang penyakit batin kan dihilangkan. Lihat surat 7 ayat 43. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Sebelum kita masuk surga, Allah hilangkan rasa kedengkian, kebencian di hati. Berarti akhirat itu lebih baik bukan? Jadi menginginkan punya harta banyak tidak salah, Bu. Ya, ingin jadi punya rumah bagus di kebun jeruk gak masalah, Bu. Itu fitrah kok. Ya kata ibu manusiawi, bahasa agamanya fitrah ya. Karena Allah menghiasi di hati kita. Tapi Allah bilang alangkah cerdasnya kalau kamu cari yang lebih dari itu. Yaitu mencari surga. Karena itu Nabi mengkhabarkan keutamaan amal. Karena itu mengkhabarkan tentang investasi yang jauh lebih baik daripada investasi dunia tadi.
Paham anak-anak? Kan saya masih guru kan? Boleh dong sok berwibawa sekali-sekali. Baik, kemarin kita udah bahas keutamaan yang kelima kan? Bahwa surga apa sholat itu cahaya kan? As-salatu nur. Cahaya di sini beda dengan cahaya laser yang di salon loh Bu. Ibu-ibu biasanya pakai oleh dengan 7 total effect kan? Yang menurut tanda ketuaan bukan? Nah, cahaya-cahaya juga biasanya gelap. Ibu suka pakai whitening kan? Pakai krim dengan ada whitening enggak? Itu putih glowing dengan cahaya beda ya. Nah, maka berwuduklah itu kosmetik terbaik. Dulu itu kan ibu pakai kosmetik apa Wardah ya? L'Oreal, Viva itu tradisional. Ya. Hafal karena murid saya perempuan, resek banget ibu-ibu. Maka saya hafal seluruh aksesorinya. Ya, maka jadikanlah ya wudhu itu sebagai kosmetik terbaik. Karena kata Nabi salatu nur, cahaya. Yang tidak hanya bercahaya wajah, tapi bercahaya pada hati, sehingga hati itu terbimbing atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya minimal ibu baca jadi siratal mustaqim 17 kali sehari semalam Bu. Lalu Allah mengijabahnya, hati ibu tertutup, berarti cahaya bukan? Ya, dulu kalau ibu hidayah di waktu muda nggak bisa laki-laki loh. Dan Allah hidayah untuk laki bukan namanya ya, tapi betul-betul bisa memiliki pada Allah Taala. Ya, jadi utama kelima sholat itu cahaya. Jadi kalau ingin hati percaya, cahaya dia dengan sah. Itu bahasa rahimah. Yang keenam, di sholat Allah meninggikan derajat dan menghapus kesalahan. Saya kata gini Bu, level kita di neraka di surga ditentukan oleh apa? Neraka kan tidak satu level kan? Surga tidak satu level kan? Nah, penempatan kita di surga neraka tergantung apa? Level A, level C, dan semacamnya itu tergantung apa Bu? Tergantung amal. Dalilnya? Ibu kan belum masuk surga. Surga tentu tidak seperti ruang-ruang sempit di dunia. Ya, tentu lebih luas. Dan kata Nabi, kalian tidak berdesak-desakan. Dan kita dapat melihat, ya, Nabi kita bertemu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya teman orang kafir. Dia bilang ke saya gini, Bro, kalau ye tidak beriman kepada Yesus, ye tidak masuk surga. Saya bilang, kami punya surga sendiri, dan saya dia pengen dapat di surganya ye. Lagian Yesus juga diutus dari Israel, bukan orang Ambon kali. Jadi kalau you ketemu Yesus, Yesus! Beta ini sepung umat. Pasti bingung dia. Kenapa orang Israel itu mukanya merah-merah putih keberat, dan you kita begini? Apa kata Yesus? Dalam peta dakwah saya nggak sampai ke Ambon deh. Kenapa you klaim saya adalah nabimu? Tapi kalau toh saya ketemu Yesus, saya bilang saya umatnya masih bisa percaya lah, kan saya masih putih ke orang Israel. Dan you tidak pengen masuk surga you, oke? Saya punya properti surga sendiri. Apa kata dia? Kamu tidak akan di atas jalan lurus sampai kamu mengikuti Yesus, dia bilang. Kata dia, itu kan Quran yang bilang. Saya bilang, iya sih, surat 3 ayat 51 kan. Apa kata Yesus? Saya bilang, ya Allahu Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim, kata teman saya bilang. Apa kata Yesus? Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Itu jalan yang lurus. Jadi Yesus sudah suruh disembah dia. Sembah Allah, mentauhidkan itu jalan lurus. Jadi you sesat bulat-bulat. Yesus bilang apa? Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Itu jalan yang lurus. You kan sembah Yesus. Itu you khianat pernyataan Yesus bukan? Dia bilang, oh iya saya baru ngomong langsung kasih referensi di surat 3. Nah ya saya hafal kitab, saya kan gak hafal kitab you. Jelas? Jadi saya serasi dengan Yesus, saya bilang.
ternyata saya tidak menyembah Yesus, saya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Yesus versi you tadi. Isa versi saya bilang. Ya. Allahu Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Dan saya bilang, Yesus versi you, Isa pernah mengatakan you harap masuk surga. Masa sih? Saya bilang tenang aja dulu. Tadi kan you pakai Quran kan? Kenapa saya cuma Quran? Kamu bilang gak boleh? Tadi kan kamu mengatakan saya mengikuti Yesus jalan lurus kan pakai ayat Quran kan? Tapi kan Tuhan juga. Yesus bilang apa? Siapa yang mengatakan dia Tuhan tidak masuk surga. Surat 5 ayat 72. Jadi you mimpi masuk surga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan Isa itu Allah. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sementara Isa berkata, "Hei bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa may yusyrik billah." Siapa mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, kan? Faqad haramallahu 'alal jannah. Maka Allah mengharamkan surga untuknya. Jadi yang ngomong kan bosnya you yang ngomong. Ya, jadi you tidak masuk surga karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mengatakan dia Tuhan. Jadi surga you ilusi. Bayang-bayang tak pasti. Fata morgana saja. Ya, menghayal namanya. Paham? Nah, Nabi berjanji kalau kita memperbanyak salat, kita bersama Nabi di surga. Subhanallah. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu ketemu Nabi di sana, kira-kira jalan menuju Nabi ini sambil bergenggam tangan, sambil nyanyi lagi di kala senja. Kemesraan ini jangan lekas berlalu. Ingin ku kenang selalu. Begitu lihat Nabi, kira-kira lepas tangan dari laki enggak, Bu? Kira-kira semangatnya seperti itu ya. Melihat Nabi, ibu pasti mengatakan kepada lagi, jauh-jauh kok, ya, boga betul loh. Tapi ketahuilah, ibu pengen masuk surga bersama Nabi enggak? Bersama Nabi enggak? Ibu pengen masuk sendiri apa bersama suami? Bu, pengen masuk sendiri atau bersama suami, Bu? Modalnya surat 43, 67 sampai 72 loh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Orang di dunia saking dekat hubungannya. Ya, akhilla kata keluar dari Khalil. Apa perbedaan Khalil dan Habib? Habib orang yang paling dicintai. Tapi Khalil lebih dicintai lagi daripada Habib. Paham? Habib itu orang yang dekat dengan kita. Tetapi Khalil sangat dekat sekali. Paham? Artinya kadar cintanya lebih dari Habib dalam bahasa Arab. Kata Allah, secinta apapun Anda dengan pasanganmu, di hari kiamat kalian pasti bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, Bu. Ibu lihat di ayat yang ke-70-nya. Udhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga bersama dengan pasanganmu dan kalian akan digembirakan di dalam surga ini. Jadi takwa modalnya, bukan? Dan salah satu meraih takwa dengan memperbanyak sujud, bukan? Jelas? Jadi bilang ke laki, kalau malah sholat, mas pengen masuk surga nggak bersama gue? Ya maulah. Satu modal, satu tiket takwa namanya. Bagaimana Anda bertakwa kalau tidak sholat? Nanti di surga gue bilang ke lo, dadah, bye-bye. Gimana, Bu? Jelas? Jadi ajaklah suamimu sholat. Karena itu modal untuk menjadikan takwa. Dan takwa itu ikatan cinta yang tidak akan terputuskan tadi. Cincin kawin, Masya Allah, gak ada gunanya. Orang bapak-bapak pakai cincin kawin dia khianat, ngaku belum nikah, padahal ada cincin kawinnya. Saya punya teman kuliah udah nikah, pakai cincin kawin.
Kita pergi ke kafe, ketemu perempuan, dia bilang, saya belum nikah, saya ketok dengan sepatu. Kurang aja, itu udah cipik, lo bilang belum kawin. Dia bilang, maksud saya yang kedua Ustaz. Jadi alat perekat cinta itu apa, Bu? Takwa kan? Yang dengannya bersama kita masuk surga, Bu. Kebesaran itu nggak akan hilang. Paham? Dan salah satu untuk meraihnya aksesnya adalah sholat. Perbanyak sujud. Bukan sekedar masuk bersama pasanganmu, tapi bertemu Rasulullah SAW. Yang kita bahas. Ini hadits dan Quran yang berkaitan ya. Jelas, Bu? Bukan hanya masuk dengan pasanganmu. Ya. Tetapi di sana juga alangkah bahagianya Anda, anak Anda, suami Anda, ya, masuk surga bertemu Nabi lagi, subhanallah. Kan perbanyaklah sujud. Ya, perbanyak salat. Kalau bangunkan salat malam, suami tidak bangun, siram dia dengan air. Kurang ada siapa suruh siram, kata Nabi, hadis Abu Dawud. Menganjurkan keluarga sholat malam, Pak. Kata Nabi, siapa yang bangun sholat malam, suami atau istri, kemudian dia membangunkan suaminya untuk sholat, tidak bangun, ambil air ciprat muka, jangan pakai banyak-banyak, ciprat saja. Ya, kalau dibilang brengsek lo, orang tidur kok dibanguni, hello, yang brengsek itu kalau nolak surga tahu, gunakan bahasa yang intelek gitu loh. Yang brengsek yang mana? Yang mengganggu tidurmu atau yang menolak surga itu yang mana? Sementara sholat malam termasuk salah satu tanda bertakwa, bukan? Ya, jelas, Bu? Bangunkan suami untuk sholat malam. Kalau sholat malam sendiri bangunin, tidak bangun, ciprat mukanya, gimana nggak sholat wajib? Itu merupakan metode-metode ilahiyah agar bersama saling menggenggam sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau Anda baca surat 13 Ar-Ra'd ayat 22 dan 23. Jannatu adn yadkhuluna man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim yadkhuluna al-malaikata min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Itulah surga-surga Aden. Mereka masuk bersama orang tua mereka yang saleh, pasangan mereka yang saleh, anak mereka yang saleh. Lalu para malaikat masuk dari tiap-tiap pintu. Seraya berkata, salam sejahtera atas kalian. Jadilah buah kesabaran dari kalian. Sholat itu butuh sabar, gak, Bu? Sabar. Dan ibu dapatkan jannah. Tidak sekedar jannah, tapi bertemu dengan laki-laki terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Jadi salah satu sebab bertemu Nabi itu dengan memperbanyak sholat, sebagaimana hadits Ka'ab al-Aslami. Bu, berikutnya yang ke-8. Berjalan ke tempat sholat atau masjid akan ditangkap baginya kebaikan-kebaikan, ditinggikan beberapa derajat dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Itu tadi sholat secara umum. Ini khusus bagi bapak-bapak yang ke masjid. Jadi bapak-bapak kalau tidak masjid kasih mukena, Bu. Ya? Jadi kalau bapak-bapak tidak ada uzur tapi tidak ke masjid, kasih mukena aja, Bu. Ya? Berarti dia perempuan, bukan? Karena laki-laki wajibnya sholatnya di mana? Di masjid. Sholat fardu ya. Karena kata Nabi, afdhalus salat fi baitillah maktubah. Seutama-utama sholat seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka di masjid itu lebih afdal, bahkan wajib, bukan afdal saya tapi wajib. Hadits Abu Dawud. Kata Nabi dari hadits dari Abbas, laki-laki mana saja mendengarkan azan tapi tidak memenuhinya maka tidak ada sholat baginya. Dan Nabi hendak membakar rumah-rumah para laki-laki yang tidak sholat. Kalau sholat kan tidak mungkin Nabi setegas itu. Kan bapak-bapak kalau ditanya nih,
Ini sebelum saya kasih dalilnya, motivasi dulu nih. Pak, kok nggak sholat di masjid? Kata kiai saya sunnah, tidak wajib. Tapi kata ulama lain wajib. Saya tanya sama ibu, kalau ada mengatakan sunnah, mengatakan wajib, yang selamat yang mana, Bu? Yang selamat pilih mana? Seluruh perselisihan dari kiamat Allah putuskan perkaranya, bukan? Kalau misalnya ibu pilih wajib, bapak pilih wajib, bapak-bapak. Ternyata yang benar sunnah, aman kan? Bapak ngotot sunnah, ternyata wajib. Kata orang sudah nauk, nyaho etate. Solusinya gampang kan? Kalau ada ulama mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib, yang mana aman? Pilih wajib kan? Kalau ternyata yang benar hukumnya sunnah, aman kan? Karena kita tidak pernah meninggalkannya kan? Lah ternyata yang benar wajib, ibu pilih sunnah, bapak pilih sunnah, itu nyalahin kiainya. Apa kata kiai? Sorry dulu gue salah, hari ini gue gak tanggung jawab lo. Jadi jangan kira kiai yang kasih pengarahan dari kiamat tanggung jawab, enggak. Lihat surah 2 Al-Baqarah 166 dan 101. Alladzina taba'u dan seterusnya. Orang-orang yang diikuti dan mengikuti melihat neraka, lalu orang-orang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karatan fanatabara'u kama tabara'u minna. Maka orang yang mengikuti berkata, andaikan kami kembali ke dunia, kami berlepas diri dari kalian. Sebagaimana kalian berlepas diri dari kami. Jangan kira di hari kiamat kita tanggung jawab, lo enggak. Paham? Orang-orang yang kita ikuti berlepas diri, Bu. Paham gak, Bu? Karena orang saking bodohnya, saya ikut kayak aja deh, nanti dia tanggung jawab. Apa kata iblis? Dia berlepas diri darimu, Bu. Maka apa kata ibu atau bapak yang suka ngekor, suka taklid? Lihat surat 33. Ayat 66 sampai ayat 68. Yauma taqallabu wujuhum finnar. Hari ketika Allah membolak-balikkan di wajah-wajah di neraka. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduhai, andaikan dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya saja. Tentu kami tidak berada di neraka ini. Qalu rabbana inna ata'na sadatan wa kubarana fa'adalluna sabil. Apa kata penghuni neraka? Ya Tuhan, dahulu kami ikut kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami, pembesar kami, dan mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Jadi yang ngomong ini ngekor atau diekor, Ibu? Yang ngomong ini yang ikut atau diikuti, Bu? Maka jangan berlindung di balik apa? Ikuti aja kan kiai pasti masuk surga. Apa kata iblis? Gak tahu kalau dia melepas diri dari ilmu tadi. Lalu kita di neraka ngomel-ngomel loh, Bu. Kami dulu diajarkan kiai ini, ustadz ini, itu, tapi menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Maka ibu, apa kata bapak-bapak dan ibu-ibu di neraka tadi? Ya Tuhan, siksa mereka dengan 2 kali azab kami ya Allah. Sakit ini di sini atau di sana, Bu? Sakitnya di sana kan? Dan laknat mereka dengan laknat yang besar ya Allah. Sakitnya luar biasa sampai dia bilang Tuhan azab mereka 2 kali. Gitulah kira-kira. Ini menunjukkan apa? Belajar agama mesti kritis, Bu. Gak bisa ngekor. Karena yang ibu ekori tidak bertanggung jawab di hari kiamat, berlepas tangan. Nah kalau ada mengatakan sunnah, tanya mana hujahnya paling kuat. Gak bisa dong, kata Imam Syafi'i sunnah. Ya buat siapa Imam Syafi'i? Apa alasan Imam Syafi'i mengatakan sunnah? Dasar dalilnya apa? Kan kita akan dijelasin kan? Pokoknya kita kan mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i sunnah. Sejak kapan Allah memberikan Syafi'i jadi mazhabnya orang Indonesia? Emang ada nomor registrasi ya para wilayah di sini ikut Syafi'i? Ini ikut apa? Nggak ada kan? Yang diikuti kan hanya Quran dan Sunnah, bukan? Surat 7 Al-A'raf ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, maaf, surat 7 ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian.
Dan yang dimaksudkan di sini Quran dan Sunnah. Jadi surat 7 ayat 3 junto. Penjelasnya di surat 4 An-Nisa 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah. Jelas? Jadi yang diperintahkan untuk diikuti Quran dan Sunnah bukan? Bukan Syafi'i. Itu namanya logika sipi, temannya si Pitu. Dari kampung Melayu. Jelas? Dan segala perbedaan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudillahu wa rasuli. Surat 4 ayat 59. Jika kalian berbeda dalam segala urusan, kembalikan alat ukurnya Quran dan Sunnah. Maka biasakan tanya dalilnya. Mana yang kuat? Apa alasan Imam Syafi'i mengatakan sunnah? Apa alasan Imam Syafi'i mengatakan wajib? Tanya argumen dasar hukumnya loh. Nah, kita orang awam, jalan selamat apa? Ada ulama mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Paling aman untuk orang pilih yang wajib aja. Kalau ternyata hari kiamat yang benar sunnah, aman gak? Kalau ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, pilih haram aja tinggalin. Kalau ternyata selamat gak? Ibu pilih makruh kan, bapak-bapak kan sukui, agamanya sukui, suka-suka ui kan? Wah, ini gue banget ya. Kayaknya enak banget ya. Praktis. Apa kata ibu? Lanjutkan. Bersama kita bisa. Itu bulu kelabing sama gue di neraka. Ya, pilih yang haram. Kalau ternyata benar makruh, selamat kita karena tinggalkan sama sekali. Ya, kita pilih makruh, ternyata benar haram. Kira-kira kata orang Sunda nau, nyaho etate. Terus, dan yang rajin dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Itu hukumnya. Yang rajin, yang selamat. Ya, tapi kata Kaisai Makai, Anda juga ahli hisab kan? Suka ngerokok kan? Makanya rokok dianggap tidak haram kan? Jadi ahli rokok, ahli hisab. Bapak-bapak dulu ahli hisab ya. Dulu kalau kelihatan sih. Jelas? Nah, lihat apa keutamaan kalau sholat berjamaah di masjid. Di sini ya, mantatahhara fi baiti, tsumma masya ilal baiti min buyutillah. Barang siapa bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya. Kemudian dia berjalan pelan-pelan ke masjid. Tidak boleh buru-buru kalau bapak-bapak kalau ke masjid pelan-pelan saja. Sebab apa hikmahnya? Supaya tidak ngos-ngosan ketika sholat. Berjalan pelan-pelan. Masya itu berjalan pelan-pelan. Teratur saja langkah. Ya. Apa kata Allah? Liyuqdiya faridatan min faradiillah. Ya. Untuk salah satu kewajiban dari kewajiban Allah wajibkan kepada mereka. Ya. Kanat ya khutwatahu ihdahuma ya tahuttu khati'atan. Kata Nabi apa? Maka salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya akan menghapus kesalahan dan yang lainnya meninggikan derajat. Kan namanya orang ngangkat turunin bukan? Bapak-bapak kalau melangkah kakinya posisinya apa? Naik turun kan? Ketika naik Allah angkat derajatnya. Ketika turun Allah hapus dosanya. Ternyata Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kan? Ibu-ibu kalau selalu punya salah dikit aja tidak pernah lupa kan, kelihatan muka dendam. Ibu ini kan model, bukan muka dendam. Ya, dimintai maaf saja, gak, kamu gak rasakan apa yang aku rasakan. Sakit tau gak lo? Ibu kalau ngucapin sakit hati kan melengkingan, sakit tau gak lo? Saya ini punya cacat bawaan, niru orang persis lo. Jadi kalau ibu berulah dia pasal bisa niru. Ya, tetapi Tuhan yang Maha Pengasih ya, lebih besar rahmat daripada azab. Ya, bahwa kalau mengharapkan taubat saja tidak cukup kata Allah. Kadang-kadang orang lalai. Maka Allah dengan kerahimannya ya, Allah menjadikan amal-amal salih itu sebagai penghapus dosa.
Ya, langkah saja itu menghapus dosa. Jadi keringat kita terbayar nggak, Bu? Terbayar kan? Subhanallah. Jadi enakan mana bermuamalah dengan Allah atau dengan manusia, Bu? Bapak kerja sehari semalam 8 jam kali 1 bulan. Gaji Bapak kalau di energi terbalas nggak, Pak? Apa terbalas? Lo bayarkan saja. Jelas tidak akan balance loh. Ya, energi Bapak tidak terbayar oleh sendiri Bapak dapat sebulan. Bayangkan saja. Sementara Anda cuma angkat tangan, angkat kaki saja Allah angkat derajatnya. Anda meletakkan kaki, Allah mengampuni dosanya. Berarti balasan Allah lebih daripada keringat, bukan? Bagaimana Anda bodoh bermuamalah dengan Allah, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala? Bodoh atau bodoh banget, Bu? Jadi kalau bapak-bapak tidak sholat ke masjid, bodoh atau bodoh banget, Bu? Sadar dia, bodoh banget jawab. Bukan rugi lagi, bodoh, Pak. Kalau rugi mungkin agak apa-apa, ada kesempatan lain gitu. Tapi kalau bodoh kan menghinakan diri sendiri kan. Coba saya tanya, ketika bapak-bapak dikasih job nih, yang ada uangnya, taruh $110 lah satu item. Kalau suami nolak, apa kata ibu? Bodoh kamu itu sampai kayak apa itu? Urusan dunia ibu bodoh itu sampai. Urusan akhirat dianggap biasa aja. Jelas, Bu? Saya kasih contoh, ibu kalau dapat job, satu pekerjaan, satu item, $10. Ibu nolak atau ambil, Bu? Dan itu pekerjaan ringan sekali, Bu. Ringan sekali. Kira-kira ibu ambil atau nolak, Bu? Bu? Nah, ibu pasti jawab apa, cuma gak enak tanya dalil, kan? Kata Nabi apa? Membaca 10 kebaikan, bukan? Ibu bisa mengakses di mana saja baca Quran, kan? Kalau malas baca itu bodoh apa bodoh banget, Bu? Ya, ibu punya anak kerja yang gajinya tinggi, tapi dia nolak, dasar bodoh lu kamu, betul? Nah, apa bodohnya kita ketika Allah dan Rabb memberikan pahala, tapi kita tidak mengambilnya? Itu kebodohan yang amat sangat. Bukan bodoh, tapi dungu, Bu. Bukan jalur, tapi safihah, dungu namanya. Artinya bodoh kuadrat. Jelas ibu-ibu, ini motivasi. Motivasi kadang-kadang dengan ancaman, kan? Jelas? Ringan gak muamalah dengan Allah? Pasti gak balasannya. Asal ikhlas aja modalnya dulu, kan? Aduh, itu sunnah. Maka mengikuti sunnah itu pasti pas, kata Pertamina. Asalkan dengan penuh keikhlasan, maka Allah pasti membalasnya. Apa kata Allah di surat 18? Ya, ayat yang ke-30, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang beriman dan berbuat kebaikan, sungguh kami Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang berbuat kebaikan. Orang menumpahkan darah sampai habis hanya dapat piagam pahlawan negara, itu nanti dibakar dari neraka, kan? Coba ibu bayangkan, cuma melangkahkan kaki ke masjid atau bapak-bapak terutama, mengangkat kaki itu diangkat derajatnya. Meletakkan kaki terhapus dosa-dosanya, Masya Allah. Jadi kalau satu hari 5 kali saja, lumayan gak satu hari lemak turun? Jadi sholat itu sama dengan dijingga, Bu. Ya ke masjid. Lemak-lemak peluru semua, kan? Subhanallah. Terutama yang muda-muda, yang banyak dosa anak muda biasanya. Karena matanya jelalatan, kan? Anak muda selalu ada di ruang-ruang dosa, kan? Kalau laki-laki kan lebih pada di rumah, kan? Jadi bukan di ruang-ruang dosa, bukan? Kalau anak muda kan akses dosa lebih gampang, kan? Sendirian aja akses internet, kan? Suka nonton bokep, nggak tuh? Tadi ada dosa sekali. Masya Allah. Ya? Dari itu jangankan ruang publik, ruang privat pun banyak dosa. Ya? Terutama anak muda yang syahwatnya kenceng. Ya? Maka coba lihat, meluruhkan noda-noda lemak dosa itu dengan melangkah ke masjid. Tidak sia-sia, kata Allah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang berbuat kebaikan. Ya, maka lebih mudah bermuamalah dengan Allah daripada manusia.
Yang namanya manusia, walaupun kerja kita bagus, kalau dia mau ngeles ada aja alasannya. Tapi Allah tidak. Ya, inna wa'da Allah untuk menepati janjinya. Jelas, Bu? Ya, jadi motivasi anak laki-laki. Nah, dulu kalau saya tidak ke masjid, ibu saya tanya, kenapa kamu sholat di rumah, nak? Saya di antara kami berdelapan sepandai ngomong, loh, Bu. Kelihatan nggak? Pandai debat. Kata ibu saya, ini mungkin anak pakai ya sholat. Nah, kenapa pakai mungkin, nak? Kan kamu nggak ke masjid tanpa udhu. Dua kemungkinan ganti kelamin, kan? Makanya pakai mungkin. Sejak saat itu saya merasa malu kalau sholat di rumah, ya. Jadi menumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukan, ya. Itu metode rasa malu itu mungkin dari iman, bukan? Menumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukan. Ya. Sebab kalau anak-anak merasa malu, apalagi malu kepada Allah, tentu tertahan dari maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya suka resek, saya bilang ke bapak saya, ganti mami aja deh. Mami keluar pintar, saya bilang. Dan saya nggak bisa ngeles kalau sama dia. Ya, apa kata ayah saya? Sudah terkenal dia mampu tidak bisa ganti. Ya. Saya bilang, tapi cari bini lain aja deh, yang bisa saya atur-atur gitu. Kata ibu bapak, tapi bukan ibumu, nak. Dia tidak berhak atasku mengaturmu, yang berhak itu perempuan yang jadi ibu tadi. Ya ganti aja deh, gimana lah caranya? Ibu saya pintar sekali, kalau anak ngeles dia pintar sekali ngomong. Ada saja jawabannya, dugaan. Ibu-ibu suka nanya, ibu kok pandai ngomong karena saya hafal Quran, hafal hadis. Maka saya pandai ngomong karena saya hafal Quran dan hafal hadis. Ibu saya itu Cina, Bu. Tapi hafal Quran dan 2.600 hadis. Dan saya dimotivasi untuk selalu menghafal Quran. Baik, jelas pahala itu ya. Jadi kemudian buat yang ke-9, akan disediakan jamuan di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat baik pada waktu maupun siang. Jamuan di akhirat loh, Bu. Bayangkan kalau ibu diundang jamu makan sama Presiden Jokowi, kira-kira ibu disambut gak, Bu? Bu, kira-kira ibu terima gak undangan itu, Bu? Bapak-bapak kira-kira terima gak? Saya gak terima. Ya, tetapi coba lihat, Allah membuat jamuan makan di surga bersama Nabi tadi, subhanallah. Ya, hadis, ya, man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Para sahabat berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali datang pada pagi atau sore hari. Bu, kalau orang lapar di dunia masih bisa ngemis kan? Kalau lapar di akhirat mau ngemis di mana? Ada teman saya ngomong, anak di Rawamangun. Ustadz, bisa bantu saya nggak? Bantu apa? Saya mau beli rumah tapi belum punya uang. Nggak usah ngontrak, nggak apa-apa, Allah nggak nanya kok. Kalau nggak punya rumah, saya dapat dijumpul. Tapi kalau Anda nggak masuk surga, hanya neraka, tidak ada rumah lain seperti itu. Maka sibukkan dirimu mencari rumah di surga, Bu. Rumah ibu sama istana Fir'aun lebih mewah mana, Bu? Cepat jawab. Tapi coba Anda lihat, istrinya teropsi dengan rumah di surga. Ya, coba lihat surat 66 ayat yang ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibn li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amali wa najini minal qaumil zalimin. Dan Allah telah menjadikan inspirasi bagi orang-orang mukmin, istrinya Fir'aun. Surat 66 ayat yang ke-11. At-Tahrim. Bu,
Kalau ada wanita punya laki Fir'aun zaman sekarang mau meninggalin lakinya nggak mau kan? Udah raja, kaya raya lagi, ya punya pelayan ribuan. Tetapi ketika datang dakwah Musa, dia lebih meyakini janji Allah daripada janjinya Fir'aun. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga, subhanallah. Jadi kalau yang masih kontrak nggak apa-apa. Allah nggak nanya kenapa kamu nggak beli rumah, nggak ditanya kok. Yang kita sibukkan diri punya sebuah rumah di surga bukan? Yang ideal mana bu? Punya rumah di dunia, punya rumah di akhirat kan? Tapi di rumah ngontrak, mati masuk neraka, nasib apa sih ini orang? Kasihan kan? Jelas, sudah ngontrak, itu masih stres mikirin kontrakan lagi, masuk neraka lagi. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga atau eskalator. Udah miskin masuk neraka lagi coba dia. Sudah gak punya rumah masuk neraka lagi. Jadi sekali lagi, kalau suami bilang, "Dek, sabar ya, kita masih ngontrak, gak apa-apa mas. Yang penting yakinkan kita punya rumah di surga ya mas. Ya, daripada rumah kita diwarisan diributin anak-anak. Ya. Jadi, Rabbina indaka baitan fil jannah, kata Asiyah bintu Mazahim tadi. Bangunkan bagiku sebuah rumah di surga, subhanallah. Ya. Artinya apa? Dia rela meninggalkan istana Fir'aun kan? Karena dia yakin bahwa dia lebih butuh rumah di surga daripada rumah duniawi. Ya. Dan ini menjadi inspirasi kata Allah, wa daraballahu mathalal ladzina amanu. Dan Allah jadikan itu contoh inspirasi ya buat orang-orang beriman agar berusaha mencari rumah di surga daripada sibuk cari rumah di dunia. Dan mencari rumah di surga gak perlu ibu nabung banyak-banyak kan? Cukup dengan melangkahkan kaki ke masjid bagi bapak-bapak, berwudu di rumah, melangkahkan kaki ke masjid pagi dan sore, Allah bikin jamuan di surga. Ya gak mungkin makan di surga, dia penghuni surga kan? Ibu-ibu, kalau pergi ke restoran itu pilih yang mana? Restoran pinggir kali, atau jalan, atau restoran yang mewah, Bu? Tergantung duitnya kan? Artinya dunia susah gak, Bu? Berkeinginan pengen mewah, tapi batin tulang lunak gak? Sementara mewahnya akhirat mudah, bukan? Manakah bodohnya kalau orang menyanyikan akhiratnya untuk dunia? Itu kata ibu saya bodoh sekali. Deknya saja. Bodoh sekali. Ya. Ternyata mencari akhirat lebih mudah daripada dunia, bukan? Hanya berilmu, amal lalu ikhlas gitu. Bukan hanya berilmu, beramal dan ikhlas ya. Insya Allah kita dapatkan itu apa yang Allah janjikan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Dan Nabi tidak mungkin berbohong. Bu, yang ke-10 loh. Sekarang ini kan mendaftar hadis. Waiting list-nya lama nggak? Orang terhalang haji karena dua kan. Pertama, karena ketidakmampuan. Baik finansial maupun fisik. Yang kedua, fisiknya kuat. Punya dana ada, tapi waiting list-nya kan lama. Ngantriannya lama. Pertanyaannya, mau haji tiap hari nggak antum? Mau dapat pahala haji tiap hari nggak antum? Pergilah ke masjid. Pergi pulang dicatat Allah ihram sempurna dan haji. Namanya haji tanpa ongkos. Ya, ini haji tanpa ongkos, dapat pahala haji dan umrah. Ya, apa kata Nabi? Ya, lihat. Man kharaja min baiti mutahhiran. Barang siapa keluar dalam keadaan bersuci, berarti berwudu di rumah ya. Ya, ila salati maktubah, menuju salat wajib di masjid. Fa ajruhu ka ajrat ya al-hajjil muhrim. Maka Allah memberi balasan kepadanya seperti orang haji yang sedang ihram. Coba lihat, rumah Bapak dengan Arab jauh atau dekat? Butuh ongkos mahal nggak, Bu?
Karena 26 juta loh. Itu kalau yang biasa. Kalau Enapres kan sampai 100 juta kan? 200 ya. Saya suka diajak orang jadi pembimbing haji. Jangan ajak saya mujamaahnya stres. Saya kan orang nggak boleh orang menyalahi sunnah. Orang ini kan suka nekat menyalahi sunnah kan. Dan saya nggak suka orang neko-neko macam-macam. Cukup satu macam saja. Macam-macam saya pelototin. Dan ternyata pahala hari dapat kita raih tanpa keluar ongkos kan. Berwudu dari rumah, pergi pelan-pelan menuju masjid, pulang perginya dicatat Allah dalam keadaan ihram, dalam keadaan haji. Tetapi catatan Bu, tidak menggugurkan kewajiban haji. Jangan pas ibu nggak ngantrek, gak usah hargai dapat pahala haji. Salah, pahala haji tapi tidak menggugurkan kewajiban. Ketika ada waktu kesempatan hajilah. Ya, jadi jelas ternyata pahala sangat besar. Pergi pulang masjid dalam keadaan berwudu dari rumah, itu pahalanya sama dengan kita sedang ihram. Ya, pergi sampai pulang dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang ihram. Efisiensi bukan Bu? Sangat mudah sekali amal-amal ini. Kenapa Allah tahu tidak semua orang mampu untuk berhaji bukan? Maka alangkah kurangnya orang yang tidak berhaji, maka Allah kompensasikan mereka dengan sebuah ibadah yang ganjarannya pahalanya haji dan umrah. Allah Maha Adil gak Bu? Allah menyempitkan rezeki kita untuk tidak ke haji, tapi Allah jadikan pahala haji dan umrah bukan? Jadi Allah Maha Adil gak Bu? Sehingga ibu bisa menyamai orang lain yang punya uang untuk berhaji, mendapatkan pahala haji dengan pergi ke masjid, ya, berwudu dari rumah, berangkat ke masjid, kemudian pulang, maka pulang perginya dicatat orang yang ihram, orang yang sedang ihram haji. Terakhir yang ke-11, karena 11 saja, ya. Bila bapak-bapak biasa ke masjid untuk sholat berjamaah, sampai di sana karena ketelatan, orang sudah salam imamnya dan jamaahnya. Kepergian bapak ke sana sudah Allah beri bonus dapat pahala jamaah sempurna. Ada nggak bos antum kalau telat datang dikasih dispensasi? Ada nggak Mbak? Bapak sebagai pegawai disuruh apel jam sekian. Kemudian Bapak kena macet umpamanya. Telat datang apelnya. Kira-kira dikasih seleri sama dengan yang datang duluan nggak? Enggak, coba lihat. Ya. Orang yang biasa sholat berjamaah, kemudian lalu telat datang. Sudah salam, tapi kehadirannya dia ke sana langkah itu Allah beri pahala sama dengan jamaah yang sempurna. Enak mana Bu? Beramal dengan big boss atau dengan Allah yang maha besar? Saya pernah bagi warisan orang awam. Ibu-ibu bisa ngomel-ngomel. Ya gak bisa lah Ustaz. Kan orang awam. Itu diatur di rumah gadang. Saya tanya, rumah gadangnya orang awam lebih gadang apa neraka lebih gadang? Saya tanya. Lebih gadang mana saya tanya? Gadangnya rumah orang awam apa gadangnya surga saya tanya? Lebih gadang mana? Gadangnya Nini Mama atau gadangnya Allah? Apa kata dia? Ada dia Ustaz. Sama gue lu lawan saya bilang. Allah lebih gadang, neraka lebih gadang daripada rumah gadang saya bilang. Mau pilih dua, mau neraka gadang atau rumah gadang? Kata orang awak, pandai kali Ustaz. Jelas ya Bu? Jadi coba lihat, ya, terlambat datang untuk berjamaah Allah itu pahala dan syukur dan jamaah, subhanallah. Tetapi bukan alasan, gak apa-apa. Ini kalau Anda serius datang telat, beda dengan sengaja melambatkan diri. Kata malaikat nomor tidak dikenal. Jelas? Jadi kita sudah bersungguh-sungguh, tapi ketelatan. Karena satu lain hal, di mana ini uzur yang dibenarkan syariat, maka orang telat karena uzur tadi
dihitung pahalanya sama dengan dia sholatnya jamaah sempurna. Jelas Bu? Ya, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a tsumma raha, ya, tsumma raha fa wajada an-nasa qad sallau. Para siapa yang wudu memperbagus duduknya di rumah. Jadi semua hadis ini wudhunya di rumah lebih utama ya. Kemudian dia pergi ke masjid dan mendapati orang telah selesai sholat. A'atahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man salaha wa hadaraha. Akan Allah catatkan baginya pahala sama dengan orang yang telah hadir dan sholat berjamaah tadi. Dengan syarat bukan ada unsur kesengajaan. Jangan coba-coba nipu Allah. Paham ya? Keterlambatan ini karena ada alasan yang dibenarkan syariat. Ya, maka keterlambatan ini ya menyebabkan keterlambat dan Allah tidak mengurangi pahala. Subhanallah akbar. Betapa maha bijaksananya Allah melihat keterbatasan manusia, ya, dan Allah berikan kemudahan untuk mereka di lain sisi, di lain waktu, di lain tempat. Bu, cari rumah di Pondok Indah sama surga lebih mudah mana, Bu? Bu, coba lihat. Punya rumah di Pondok Indah pasti Ibu bahagia dong, senang dong. Setelah membaca tentang keutamaan salat, lebih mudah mana, Bu? Ya, mengakses surga atau akses pilih rumah di Pondok Indah, di Bukit Gold. Ternyata meraih rumah di surga lebih mudah, bukan? Dan pasti hanya 3 saja. Punya ilmu, punya amal, ikhlas dalam beramal. Insya Allah, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah akan menyediakan amal hamba yang mengerjakan dengan ilmu, karena tidak boleh dengan nekat ya. Nah, yang kedua amal sungguh-sungguh, yang ketiga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ganjaran atas jerih payah Bapak dan Ibu. Itulah 11 keutamaan berkaitan dengan salat. Tidak ada ke-12, cukup 11 saja karena di sini 11 saja. Jelas, Bu? Jelas? Dan hari ini saya nggak ditanya, saya yang bertanya, Bu. Jadi hari ini saya nggak mau ditanya, saya lagi capek juga. Capek nanya Ibu Bapak yang tadi tidak jawab. Boleh sih, tapi 1-2. Baik Bu, jelas ya. Jadi itulah keutamaan sholat menjadi pemicu semangat untuk beramal. Karena sekali lagi, ternyata meraih surga itu adalah lebih mudah daripada mencari sebuah rumah di dunia. Mau jamuan makan terlezat, ternyata lebih mudah daripada mencari jamuan makan di dunia. Baik, ada pertanyaan nggak Pak, Bu? Di Zoom ada banyak ini Ustaz, tapi satu saja mungkin ya. Iya, 1 atau 2 nggak Pak? Karena dari sini mungkin ada Bapak Ibu, silakan dipersilakan. Jadi nanti tanya jawab di Zoom saya sampaikan dulu, setelah itu mungkin ditutup karena mungkin akan ada kuis dari panitia dengan kuis berhadiah ya Bapak Ibu, kami persilakan bersiap-siap. Saya izin bertanya satu pertanyaan dari jamaah di Zoom Ustaz. 21 tahun suami saya tidak pernah sholat Ustaz. Sebaiknya saya harus bersikap apa, berpisah atau mendoakan karena sudah 21 tahun. Baik. Tidak sholat tanpa uzur itu kan dekat pada kekufuran. Ya. Jadi Ibu masih ingat gak lagunya dia nyanyiati di album Gelas Kaca? Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranya kalau 2 hati tak meminta? Itu kata dia dan yang saya tambahkan. Untuk apa cinta kalau akidahnya berbeda? Pulangkan rumah Bapak. Jelas? Orang tersebut tidak ada sholat-sholat, bagaimana? Ya? Buat apa saling meminta kalau tidak ada satu ikatan iman yang bagus, bukan? Kita dipertemukan karena iman, bukan? Ibu cari pasangan itu untuk ke surga atau sekedar senang-senang di dunia, Bu? Nah, ini laki gak kondusif. Ya, mana udah tua, udah bisa ranjang lagi, gak sholat lagi.
Titipkan ke panti jompo kalau rumah orang tua udah tergusur. Ya, bawakan dia ke panti sosial. Maksud saya, kalau dinasehati 21 tahun gak berubah, ya kenapa gak dipulangin gitu loh. Jelas? Kalau hanya bermodalkan tidak saling mencintai saja, pulangkan ke rumah bapaknya, kata Nia dan Yati di album gelas kaca. Lah gimana gak sholat? Tidak ada alat perekat, bukan? Kata Nabi, perbedaan mukmin dengan kafir tidak meninggalkan sholat, kan? Ini partner dadakan kepada kekafiran, gak, Bu? Sangat ada kepada kekafiran. Ya, sekali lagi, walaupun masih seranjang, walaupun saling mencintai, tapi laki semacam ini lebih layak dikembalikan ke rumah bapak. Jelas? Kalau rumah bapaknya digusur, cari rumah sendiri. Mau ke panti asuhan kemana terserah. Ya, jelas? Baik, Bapak Ibu di sini ada pertanyaan mungkin satu. Arif dulu, Arif. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal kita itu termotivasi untuk melakukan Sebuah kebaikan dan sebagainya karena takut. Terus kemudian Ustaz bilang karena takut, karena kita berharap untuk bermuamalah dengan Allah. Kemudian ada lagi sebuah pendapat bahwa kita termotivasi untuk melakukan amalan tersebut karena mendapatkan berharap ridho Allah. Apakah ini menandakan derajat atau apakah itu ada atau tidak? Jawabannya, mencari pahala. Allah tidak mau kasih pahala kalau Allah nggak ridha, kan? Pahala itu kan Allah berikan karena Allah ridha, bukan? Tidak mungkin Allah mengapresiasi pahala kita. Saya tanya gini, mungkin nggak saya kasih hadiah kalau nggak saya apresiasi? Tapi itu ridha, kan? Jadi nggak mungkin Allah beri ganjaran kalau Allah nggak ridha dengan amalnya. Nah, coba Anda lihat surah 46 ayat yang ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Jadi ajari aku beramal dengan amal yang engkau ridhai. Maka sesuatu dari Allah kan syaratnya 3. Pertama, Anda kerjakan dengan ilmu. Yang kedua, mengikuti sunnah nabimu. Yang ketiga, ikhlas. Pasti Allah ridhai. Karena tidak mungkin Allah beri balasan kalau Allah tidak ridhai amal itu. Paham? Jadi keridhaan itu adalah pahala, kan? Dan pahala tidak mungkin Allah berikan kalau tidak ridha amal itu. Wa an a'mala shalihan tardah. Ajari aku beramal amal yang kau ridhai. Artinya kalau amal itu Allah ridhai, karena manusia keridhaannya. Kalau Allah ridhai amal itu, maka Allah beri ganjaran. Kalau tidak diridhai, ya tidak diberi ganjaran. Jadi ganjaran pahala itu karena adanya keridhaan Allah. Saya ulangi. Paham? Kalau tidak diridhai Allah, ya malaikat bilang nomor tidak dikenal. Tertolak. Contoh kata Nabi apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami contohkan, tidak kami tertolak. Walaupun dia maka ridha Allah, kan? Tapi kalau tidak Allah ridhai amal itu gak diberi balasan, tertolak dong. Jelas? Jadi keridhaan Allah, hanya Allah ridhai amalnya itu. Bagaimana agar Allah meridhai amal dengannya Allah beri ganjaran? Ya tadi, di atas ilmu, karena Allah haramkan beramal tanpa ilmu. Yang kedua, ittiba di atas sunnah. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Maka amal itu Allah ridhai. Jelas? Jadi bukan secari Allah, tapi amalnya Allah ridhai dulu. Paham? Dan Allah meridhai karena Allah, kita menaati Allah dalam perintahnya. Beramal dengan ilmu. Kedua, mencontoh Nabi. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Ini amalan Allah ridhai. Maka kita mencari keridhaan Allah dong. Kan gak mungkin mencari keridhaan Allah sampai Allah tidak ridhai, kan? Jelas? Mencari keridhaan Allah dengan apa yang Allah ridhai, bukan? Maka itu namanya mencari keridhaan Allah. Jangan cari pahala. Siapa bilang? Coba lihat Quran surat 48.
ayat 29. Allah memuji umat Muhammad apa? Tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadla minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku dan sujud untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Berarti bersamaan enggak? Mencari karunia dan keridhaan Allah, bukan? Jelas? Mencari pahala tidak didapatkan oleh Allah, bukan? Fadlah keutamaan yang Allah berikan tadi menjadi tujuan dari ibadah. Jadi Allah bilang apa? Umat Muhammad sejati itu ketika dia ruku dan sujud beramal salih, yabtahuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Dan saya katakan tadi, tidak mungkin Allah meridai kita kecuali amalnya Allah ridai dulu. Ya? Dan amal diridai Allah tiga. Dengan ilmu di atas sunnah dan mengharapkan keridhaan Allah. Ikhlas tadi. Jelas? Maka pasti Allah ridai dan tidak mungkin Allah balas kalau tidak Allah ridai. Ya? Allah membalas pahala itu karena Allah ridai amalnya. Diapresiasi dulu baru diberikan jarak kan? Ya nggak mungkin berbeda kalau tidak apresiasi kan? Jelas Bapak ya? Baik Ustadz, mungkin kita sudahi dulu tanya jawab karena jamnya sudah pukul hampir 10:30. Tapi kita lanjutkan kuis. Izinkan saya menutup dulu untuk jamaah yang ada di Zoom, cukup banyak juga yang melalui Zoom. Untuk yang di Zoom sama-sama kita berdoa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di kajian berikutnya. Baik, saya mau bikin kuis ya 5 pertanyaan kan.